Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sari Malumban Siantar, NIM 415192100041, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Mata Kuliah Kewirausahaan 2 Universitas Mercu Buana. Yang terhormat Bapak Hamdan SE MM, selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 2, izin saya menyampaikan presentase rencana bisnis saya. Yang pertama adalah merek. Merek yang akan saya ajukan adalah Sari Golan. Nama channel YouTube yang akan menjadi usaha saya ialah Sari Golan. Nama tersebut saya ambil dari singkatan nama saya sendiri. Dan semenjak channel tersebut saya buat, belum pernah berganti nama. Untuk pertanyaan kedua, persiapan jadi content creator. Saya memilih untuk menjadi content creator tentu karena ada alasan. Yang melatar belakangi saya memutuskan untuk menjadi content creator adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua orang sudah terhubung secara online. Jadi di era industri 4.0 ini, semua sudah komputerisasi. Terlebih di masa pandemik yang sudah melanda dunia hampir 2 tahun belakangan ini, membuat kegiatan semua instansi, baik pendidikan maupun perusahaan, dilakukan dari rumah. Namun hal tersebut justru menjadi peluang sempurna untuk membuat konten digital. Setelah semua orang menggunakan internet, konten yang dibuat memiliki peluang untuk menjangkau lebih banyak orang daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah peluang yang besar untuk pemasaran produk. Jadi perusahaan itu lebih sering menggunakan content creator untuk memperkenalkan produk mereka. Dengan begitu, content creator akan lebih berpeluang mendapatkan pundi-pundi uang. Yang ketiga adalah modal yang sedikit. YouTube memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan channel mereka masing-masing. Oleh karena itu, siapapun bisa mengupload video di YouTube dan mengajukan monetisasi, asalkan sesuai dengan kebijakan YouTube itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membuat channel YouTube dan mengupload konten tidak perlu mengeluarkan banyak modal. Untuk pertanyaan ketiga adalah personal dalam bisnis. Jadi, personal dalam bisnis saya ini adalah ada ketua tim, yaitu saya sendiri dengan NIM 415192100041. Nantinya di bagian produksi yang bertanggung jawab adalah rekan saya Bejala Londong. Untuk bagian pemasaran yang bertanggung jawab adalah Indri Christine, dan sumber daya juga saya sendiri. Nanti bagian keuangan ada rekan saya juga namanya Arni Purnitasari. Bagian sumber daya, kalian masing-masing dari tim. Ketua tim, Sari Malumban Center, kalian dapat memimpin tim dan dapat menjadi problem solver dalam usaha, membantu memecahkan masalah di internal tim maupun perusahaan dalam situasi apapun, misalnya dalam masalah keuangan maupun kerjasama dengan perusahaan yang lain. Untuk bagian produksi, yaitu rekan saya Bejala Londong mampu melakukan keahlian beliau adalah mampu melakukan editing video dan mengerti tentang program komputer. Bagian pemasaran, Indri Christine, keahliannya Henry mempunyai komunikasi yang baik, oleh karena itu beliau cocok bagian pemasaran untuk menarik minat calon viewer untuk menonton video yang ada di channel Sari Golan tersebut. Bagian sumber daya, saya sendiri Sari Malumban Siantar, dengan kalian dapat memanajemen tim, mengembangkan potensi anggota tim, dan dapat mengatur standar kinerja yang baik dan akur. Bagian keuangan, rekan saya Arni Purnitasari, keahlian beliau mampu mengalokasikan dana dengan tepat dan efektif. Yang kedua adalah tanggung jawab masing-masing anggota tim. Tanggung jawab ketua tim, yaitu tanggung jawab saya adalah memastikan adanya konten yang akan dipublikasikan ke YouTube, sekaligus membawakan konten tersebut. Tanggung jawab dari produksi adalah memastikan setiap konten layak untuk ditonton dari segi editing, kecerahan video, kualitas audio, agar memberi kenyamanan kepada viewer. Bagian pemasaran, Indri Christine Langujo, tanggung jawab beliau membuat flyer, memastikan konten dapat dijangkau oleh konsumen atau viewer tanpa gangguan dan melakukan promosi ke berbagai platform lainnya. Bagian sumber daya, saya sendiri, tanggung jawab saya adalah membantu anggota tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan bagian keuangan, Arni Purnitasari, tanggung jawab beliau manajemen keuangan, membuat laporan keuangan dan mengalokasikan dana belanja peralatan. Untuk selanjutnya bagian ketiga, tim saya berhasil jika
Tim saya berhasil jika ketua tim, saya sendiri, dinyatakan berhasil jika mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim, mampu mencari ide-ide baru, dan mampu menyampaikan pemaparan materi secara lugas dan jelas di depan kamera. Bagian produksi, Bezala Londo, dinyatakan berhasil jika mampu mengedit video yang bagus dengan kualitas video audio yang jernih, serta teknik pengambilan video yang tepat. Bagian tim pemasaran yang di Christine dinyatakan berhasil jika mampu menarik perhatian para calon pelanggan maupun langganan dengan mengandalkan keahlian public speaking-nya. Bagian sumber daya, saya sendiri dinyatakan berhasil jika mampu menyiapkan peralatan dan menyiapkan topik konten yang akan dibawakan dan mampu mengatur presiden kebutuhan peralatan konten. Untuk keuangan, Arni Purnita dinyatakan berhasil jika mampu memanajemen keuangan dengan baik dan belanja peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, cara saya merekrut pegawai. Cara saya melakukan perekrutan anggota tim saya dengan menceritakan peluang kesuksesan di balik menjadi content creator di era sekarang ini. Terus saya mengajak mereka dengan mengatakan saya telah membuat sebuah channel YouTube dan rencananya saya akan mengisi dengan konten yang berhubungan dengan teknologi. Kebetulan teman-teman saya ini adalah satu jurusan dengan saya, jadi saya menceritakan kepada mereka. Akan tetapi saya membutuhkan beberapa anggota tim untuk bertanggung jawab di bagian divisi nantinya. Saya menceritakan kepada mereka seperti itu. Setelah mereka menyadari peluang besarnya, akhirnya mereka bersemangat untuk join bekerja sama dengan saya sesuai dengan divisi yang dibutuhkan dan kemampuan yang mereka miliki. Hal mulia apa yang ingin Anda wujudkan dalam membangun bisnis ini? Hal yang ingin saya wujudkan menjadi seorang content creator teknik informatika adalah saya ingin semakin banyak orang yang terbantu dalam mempelajari ilmu komputer. Terlebih di era sekarang ini, kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semuanya serba komputerisasi. Melainkan kita harus bisa menyesuaikan. Oleh sebab itu, channel ini saya buat untuk jembatan masyarakat mengetahui seluk-beluk teknologi. Saya memilih YouTube karena semua orang dapat menjangkau tanpa terkecuali, asalkan mereka terhubung dengan internet. Oleh sebab itu, tidak hanya orang yang menempuh pendidikan tinggi yang mendapat bekal pengetahuan teknologi, akan tetapi mereka juga yang tidak dapat menempuh pendidikan tinggi dapat menonton channel ini nantinya. Selain itu, saya memilih media YouTube untuk meminimalkan biaya masyarakat dalam memperoleh ilmu. Jadi, jika mereka tidak mampu membayar uang kursus yang lumayan mahal, maka mereka juga dapat menonton YouTube yang bermodal kuota saja. Mereka sudah bisa mendapat ilmu. Itu yang kedua, apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut. Nah, jadi hal yang memicu niat saya ini adalah dari diri saya sendiri. Saya merasa bahwa dunia komputer itu cakupannya sangat luas. Jadi jika kita hanya mengandalkan modul yang ada dari sekolah maupun kampus, nyatanya masih kurang. Nah, saya sendiri sering menonton tutorial content creator yang ada di YouTube tentang penggunaan bahasa pemrograman dan lain-lain. Dan yang tidak saya ketahui menjadi tahu karena melihat video tutorial tersebut. Nah, dari situ muncul pemikiran saya, akan sangat banyak orang yang terbantu jika saya menjadi content creator di bidang bahasa pemrograman. Nah, untuk berbagi apa yang saya ketahui kepada banyak orang. Sasaran pelanggan. Yang pertama, pelanggan spesifik yang saya sasar ialah anak sekolah SMP hingga perguruan tinggi. Karena Indonesia belum menerapkan pendidikan bahasa pemrograman sebagai mata pelajaran yang wajib, akan sangat membantu untuk mereka yang ingin belajar bahasa pemrograman. Dan menurut saya bahasa pemrograman sudah harus ditanam sejak dini ya, karena di masa depan mau tidak mau kita harus masuk ke dunia digital. Itu yang kedua, area target bisnis saya, area yang saya jadikan target adalah Indonesia karena saya menggunakan bahasa Indonesia juga dan mungkin untuk kedepannya lagi nanti bisa menggunakan bahasa-bahasa yang. Untuk informasi produk, yang pertama apa produk atau jasa Anda? Jasa saya adalah sebagai pengajar bahasa pemrograman dan ilmu komputer lainnya kepada seluruh penonton. Terkhusus mereka yang sudah tamat sekolah dasar sampai dengan usia yang tak ditentukan. Karena ilmu komputer itu sangat penting, jadi siapa saja pasti tertarik untuk mempelajarinya. Di era globalisasi sekarang ini, semakin banyak yang berlomba-lomba menguasai teknologi. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha di bidang content creator, bahasa pemrograman, dan ilmu komputer. Yang kedua,
Anda mendapatkan ide produk atau jasa dari mana? Ide saya ini muncul dari benak saya sendiri, dikarenakan saya merasakan sendiri kewalahan memahami bahasa pemrograman jika hanya membaca buku yang ada, dan konsultasi dengan dosen juga sudah sangat terbatas, terlebih sekarang ini masa pandemik ya. Kita semua melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu dari rumah. Nah, akhirnya saya berpikir kalau saya membuka usaha di bidang konten creator YouTube yang membahas tentang bahasa pemrograman dan ilmu teknologi, otomatis banyak yang merasa terbantu. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana produk atau jasa Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan Anda. Jadi saya rasa usaha yang akan saya kembangkan ini dapat menyelesaikan maupun memenuhi keinginan pelanggan. Yalah karena sangat terjangkau ya, dimanapun dan kapanpun mereka dapat mengakses hanya dengan terhubung ke jaringan internet. Nah, tidak seperti mengikuti kursus yang mengharuskan customer membayar dengan harga yang mungkin tidak semua orang mampu, dan waktu juga mereka ditentukan. Dan jika membeli buku pun uang juga tidak sedikit, maka akan sangat menyelesaikan masalah calon pelanggan dengan usaha yang akan saya kembangkan ini. Yang keempat, siapa kompetitor Anda? Kompetitor saya adalah channel-channel YouTube yang sudah lama berkecimpung di YouTube. Contohnya adalah Web Program Unpas, kelas terbuka, Petani Code, kelas programmer zaman now, coding pintar, kelas ngoding, dan banyak lagi konten-konten creator yang ada di channel YouTube. Namun, kompetitor tersebut tidak saya jadikan hambatan akan tetapi sebagai pacuan untuk memberikan yang terbaik di channel saya. Itu yang kelima, keunggulan produk atau jasa dari kompetitor saya adalah keunggulan jasa dari kompetitor saya adalah beliau adalah kebanyakan yang sudah ada yang dosen dan yang sudah 4 tahun atau beberapa tahun berkecimpung di dunia YouTube. Ada juga yang sudah bekerja menjadi seorang full stack developer dan banyak lagi bagian-bagiannya, sementara saya masih seorang mahasiswa. Hanya itu saja yang menjadi keunggulan mereka, tapi saya juga pasti bisa seperti beliau-beliaunya. Yang keenam adalah keterbaruan. Apa yang Anda hadirkan dalam channel Anda? Nah, keterbaruan yang saya hadirkan dalam usaha ini, dalam channel saya tentunya, ialah pembahasan yang lebih mendasar dan mudah dipahami, agar orang-orang yang bukan berlatar belakang IT dapat memahami juga. Untuk yang kedua, jelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda. Cara saya mendapatkan keuntungan nanti dari bisnis saya ini adalah dengan mengikuti program partner YouTube. Untuk menghasilkan uang dari YouTube harus memenuhi persyaratan, yaitu 1.000 subscriber atau pelanggan dan 4.000 jam tonton tayang. Jika sudah memenuhi syarat tersebut, maka dapat mengajukan monetisasi ke pihak Google. Dan jika sudah lolos monetisasi, maka penghasilan saya nantinya datang dari per klik ataupun per klik iklan yang ada di video. Hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, jelaskan bagaimana strategi marketing Anda. Strategi marketing saya dalam meningkatkan pemasaran jasa saya dalam YouTube adalah memberikan konten yang berguna, menarik, serta tidak membosankan para penonton. Pemilihan topik juga menurut saya sangat tepat, yaitu topik tutorial di mana banyak orang atau calon pelanggan membutuhkan video tutorial, terlebih tutorial yang berhubungan dengan ilmu komputer. Jadi yang kedua, bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk atau jasa Anda? Oke, terlebih dahulu saya menganalisis pasar. Perlu diketahui apa yang sedang banyak diperbincangkan masyarakat, apa yang paling banyak digunakan di masa tersebut. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, maka konten yang saya buat akan dikunjungi orang, sehingga konten yang saya buat nanti tidak sia-sia, karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan orang pada saat tertentu, pada saat itu. Yang ketiga adalah strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Jelaskan. Strategi yang saya gunakan agar pelanggan saya loyal ialah memberikan pelayanan yang baik kepada setiap penonton saya dalam hal menjelaskan materi yang mudah dicerna,
menyampaikan yang secara lugas, singkat, padat, dan jelas. Dan juga nanti mengetahui keluhan-keluhan mereka, membaca, membalas komentar-komentar mereka yang ada di video saya. Sehingga mereka tidak merasa buang-buang waktu ketika menonton video yang ada di channel saya. Dengan begitu, mereka akan merasa nyaman dan akan terus mengikuti update video terbaru saya, dan mereka akan lebih banyak meluangkan waktu untuk menonton video maupun iklan yang ada di channel saya nantinya. Lalu yang keempat, di mana calon pelanggan dapat membeli produk atau jasa Anda. Cara pelanggan untuk menemukan jasa saya adalah dengan terhubung ke YouTube, atau mereka juga bisa dengan di Facebook atau di media sosial lainnya, karena saya juga mengadakan promosi nanti di sana, dan mereka akan diarahkan untuk menonton di YouTube. Dan channel ini bukan rencana, tapi sudah berjalan kira-kira 1 tahun lebih. Dan ini adalah channel tersebut, saya tunjukkan ini. Inilah channel YouTube saya yang mau saya kembangkan. Udah ada beberapa video di channel ini. Oke. Itu dia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.